Saya tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada Mas AHY. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai melantik Mas AHY sebagai Menteri ATR BPN. Mas AHY juga bercerita kepada media hari Senin, ini kemudian ditelepon oleh Pak Pratikno. Hari Selasa pagi jam 8 pagi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan hari Rabu akhirnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian kita juga bertanya-tanya apa kemudian efek kedepannya, apa dampaknya dengan masuknya Ketua Umum Partai Demokrat ini ke dalam jajaran kabinet dalam peta politik di tanah air. Sudah hadir di samping saya para narasumber yang akan memberikan pandangannya selaku juru bicara Partai Demokrat. Ada Mbak Diska Putri Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Diska. Selamat malam Mbak, ketemu lagi kita. Sibuk sekali hari ini sepertinya. Hari ini. Oke, baik. Dan juga nanti akan memberikan pandangan kepada kita selaku pengamat politik Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hensat. Saya yakin nggak janjian tapi matching. Ya. Selamat ya Diska ya. Oh, terima kasih Bang. Oke, dan juga untuk bisa memberikan pandangan juga bergabung melalui daring sudah hadir pakar sosiologi politik yaitu Prof. Suwaib Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Suwaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Diska dan Mas Henry. Iya. Oke, Mbak Diska mungkin juga bisa berbagi cerita dengan kita terlebih dahulu. Mbak Diska, ini kan sudah cukup lama Partai Demokrat tidak menjadi bagian dari pemerintahan, dari kabinet. Sudah 9 tahun. Ketika kemarin juga masuk dalam koalisi perubahan, awalnya sempat juga didekati, didatangi oleh koalisi-koalisi yang ada di seberang, tapi masih kukuh pendiriannya. Nah, kemudian saat ini sudah ada dalam pasangan 02, kemudian saat ini diberikan juga mandat oleh Presiden Jokowi, akhirnya menerima, akhirnya menjadi bagian dari parlemen. Apa kemudian yang menjadi dasar pemikiran dari Demokrat ini? Iya, tentu kami tidak mau mundur terlalu ke belakang bagaimana kemudian koalisi perubahan yang kemudian kita tahu ada banyak hal-hal yang tidak etik dan segala macam. Kita tentu tidak mau kembali lagi ke sana, tapi tentu kalau kami Partai Demokrat saat kemudian berkomitmen untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju, lalu kemudian setelah berkomitmen dengan koalisi Indonesia Maju, tentu kami sudah melakukan banyak diskusi dan juga kesepahaman dan juga menitipkan aspirasi kepada partai-partai pengusung yang kemudian juga saat ini berada di pemerintahan begitu. Jadi tentu ini adalah bagian dari bentuk dari kesepahaman dan juga jadi selama ini tentu selama koalisi ini berlangsung tentu sudah banyak komunikasi yang lebih intens tentu dengan partai-partai pengusung di pemerintahan begitu. Tapi tentu kalau melihat hari ini tentu kita juga harus melihat apa yang disebutkan Pak Jokowi kemarin, Pak Jokowi tadi pagi bahwa tentu ini bukan hanya sekedar melihat Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi melihat Mas AHY sebagai salah satu aset bangsa. Salah satu tadi Pak Jokowi sempat bilang bahwa Pak Jokowi seperti memberikan CV bagaimana Mas AHY cukup mumpuni, sangat mumpuni untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan beliau. Tentu ini adalah kami melihat ini sebagai tanggung jawab dan juga tentu ini adalah Mas AHY ini adalah seorang prajurit, tugas adalah kehormatan. Kalau negara memanggil maka kita akan selalu siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi ini tentu adalah bagian dari bagaimana Partai Demokrat bisa berkontribusi ke pemerintahan. Mungkin selama 9 tahun kita melihat kita hanya bisa melakukan aspirasi dari luar, tapi saat ini mungkin kita bisa berbuat lebih banyak untuk masuk di pemerintahan. Juga membantu Pak Jokowi begitu dan tentulah aspirasi yang selama ini hanya mungkin bisa kita suarakan saat ini tentu kita bisa melakukan lebih banyak lagi berkontribusi untuk bangsa dan negara begitu. Iya. Mas Hensat, kalau Pak Jokowi ini yakin, percaya bahwa Mas AHY ini mumpuni, mampu. Bahkan tadi Mbak Diska juga cerita, ini kayaknya bacain CV Mas AHY begitu kan. Betul. Tapi kenapa percayanya baru sekarang? Kenapa kemarin enggak? Karena kita sempat ramai dengar nih Mas, waktu Mentan kemudian diganti. Wah ini kayaknya Mas AHY nih, tapi kok nggak bukan pada saat itu? Kenapa baru sekarang? Apalagi sebenarnya coba ditunggu, dibuktikan oleh Pak Jokowi terhadap Mas AHY ini? Saya sebetulnya termasuk yang kaget ya. AHY masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Karena menurut saya secara hitung-hitungan politik AHY ini bisa menjadi lawan tanding yang luar biasa untuk Mas Gibran. Ya, AHY ini kan Adi Makayasa, Harvard lulusan terbaik, Ketua Umum Partai Politik. Jadi saya melihatnya agak kecil kemungkinannya masuk di kabinetnya Pak Jokowi, tapi akhirnya masuk kan. Alasan saya ya itu aja gitu, ini bakal jadi lawan yang luar biasa untuk Gibran gitu. Maka saya berpikir juga ini kenapa kemudian akhirnya masuk.
kalau dari kinerja, sekeren-kerennya Mas AHY, sebagus-bagusnya skill yang dia miliki, 8 bulan di ATR BPN, saya rasa nggak banyak yang bisa dilakukan. Oke. Kan better late than never, Mas Bang. Ya, itu katanya. dia. Makanya menurut saya, masuknya AHY ini more to political issue. Jadi lebih ke isu politik lah. Apa aja? Misalnya, yang pertama tadi ya, kenapa kemudian masuknya sekarang? Satu kan jelas memang kebutuhannya ada. Mungkin juga ada perannya Pak Prabowo. Karena kita masih ingat beberapa hari yang lalu, Pak SBY dan Mas AHY ketemu Pak Prabowo. Gitu ya. Elected President versi hitung cepat lembaga survei. Dan Pak SBY di situ bilang, di sini sekarang komandannya saya nih, Pak Prabowo. Gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam koalisi 02, ketum-ketum parpol yang lolos ke Senayan, cuma Mas AHY yang belum menteri. Oke. Pak Prabowo menteri, Pak Julhas menteri, Pak Airlangga menteri. Demokrat belum nih ketumnya. Oh ya udah nih, mumpung ada lowong lah, supaya semuanya lengkap, ya. Oke. AHY jadi menteri. Kemudian alasan selanjutnya, ini ada hak angket yang sedang digembar-gemborkan. Ya, maka harus solid ini koalisinya. Oke. Makanya kemudian AHY dibikin jadi solid tuh, berada di koalisi Pak Jokowi. Nah, sekarang kerumitannya adalah ini nanti kalau hak angket, ini koalisi Jokowi yang dipakai atau koalisi 02 versus 01 dan 03. Oke. Kalaupun itu, maka memang sudah seharusnya Mas AHY ada di kursi menteri. Dan ini kan bagus untuk awalan nanti kelanjutan kalau mau diteruskan ya ke kabinet selanjutnya, kan Mas AHY sudah ada. Baik. Minimal sekarang ada jabatan baru nih, menteri. Oke, Gitu baik. Ya, itu pandangan dari Mas Hensat. Kalau Prof Suar juga mungkin punya pandangan tersendiri, apa yang membuat Pak Jokowi akhirnya kemudian memberikan mandat sebagai Menteri ATR BPN ini kepada Mas AHY. Apakah memang ini ada pengaruhnya, ada hubungannya juga dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY beberapa waktu lalu di Pacitan, Jawa Timur, atau mungkin ada hal lainnya? Silakan, Prof. Ya baik Mbak Putri, jadi kalau dikait-kaitkan pasti ada ya. Ya saya kira tadi Mbak Diska dengan Mas Henry sudah melihat secara kepentingan politik, tapi saya ingin melihat dulu dari aspek sosiologi. Dalam teori sosiologi ada namanya relasi sosial. Jadi relasi sosial ini terjemah sederhananya adalah hubungan antara dua pihak atau lebih mencapai satu tujuan. Nah yang paling penting kan tujuan. Ya tadi Mbak Diska, Mas Henry sudah bilang bahwa tujuannya ini adalah bagaimana supaya keseimbangan itu terjadi. Nah dalam konteks relasi sosial ini ada dua variabel yang sangat dominan. Misalnya satu adalah kerjasama, yang kedua akomodasi. Nah dalam konteks kerjasama ini adalah lebih cenderung bahwa individu itu mau ikut secara bersama-sama orientasi pada kinerja. Kalau kita lihat Pak Jokowi dalam konteks ini, saya tidak berkaitan dengan politik praktis Mbak Putri, tapi secara sosiologis pesan bahwa beliau ini bisa diajak kerjasama yang orientasi kepada kinerja, bisa juga seperti itu. Kemudian yang kedua akomodasi. Akomodasi ini adalah lebih kepada penyelesaian untuk menghindari ketegangan dalam politik, ya. Maka yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi saya setuju tadi dengan Mas Henry, kalau misalnya ini orientasinya dalam 8 bulan ke depan ini orientasi kepada keseimbangan, ya, itu mungkin bisa berjalan dengan efektif ya. Karena bagaimanapun kabinet yang misalnya nanti ada presiden yang baru kan bisa saja kabinet itu bisa berubah, atau misalnya kepentingan-kepentingan tertentu itu bisa juga mengalami pergeseran. Nah, dalam konteks relasi sosial yang dibangun oleh Jokowi hari ini adalah bukan jangka pendek sebenarnya ya, bukan hal yang baru dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY misalnya, karena sudah saling kenal. Dalam teori sosiologi, kalau misalnya kita sudah saling kenal, maka mudah sekali kita
melakukan negosiasi dan kerjasama dan politik akomodasi itu sangat mudah dilakukan. Nah, jangan-jangan ini, ya, saya setuju dengan Mas Henry tadi, jangan-jangan ini mungkin nih ada kesempatan bagaimana kalau kita membangun relasi yang baik, akomodasi yang baik, sehingga terseimbangan dalam perjalanan politik minimal 8 bulan ini, ya, 8 bulan ke depan ini ya, itu mungkin lebih benar Mbak Putri. Baik, Ini, nanti Mbak ya. Rizka juga saya berikan pandangan Ya. terhadap apa yang disampaikan Mas Hensal, kemudian juga Prof. Suhaib, karena 8 bulan sepertinya tidak ada upaya signifikan yang bisa dilakukan oleh Mas Ahaye untuk mengubah atau setidaknya menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan agraria. Apa memang ini sekedar hadiah diberikan begitu kan? Nanti Mbak Rizka, tapi setelah jeda berikut ini. Oke. Kita lanjutkan perbincangan. Jadi Mbak Rizka, kalau kata Mas Hensal 8 bulan nggak cukup untuk kemudian berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait agraria di tanah air ini. Apakah ini kemudian hanya sekedar bagi-bagi aja, hadiah aja? Karena para ketum lainnya yang mengusung Pak Prabowo sudah jadi menteri semuanya. Mas Ahaye aja yang belum. Tentu kalau kami melihatnya bahwa 8 bulan itu adalah waktu yang cukup lama cukup untuk menyelesaikan banyak masalah yang sangat urgent dalam masalah agraria ini. Masih ada tumpang tindih tanah, berapa banyak orang yang saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya, hak atas tanah, hak ulayat dan segala macam. Dan menurut kami 8 bulan adalah waktu yang cukup untuk setidaknya melakukan yang terbaik untuk masyarakat saat ini, karena kita tentu tahu banyak sekali kita lihat di pemberitaan bagaimana ada masyarakat yang tergusur, ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya, tumpang tindih tanah, sertifikat dan segala macam. Dan tentu itu adalah masalah-masalah yang sangat urgent yang kami yakin bisa dilakukan setidaknya dari masalah yang besar ini. Tentulah ada beberapa hal, ada banyak hal, paling tidak hal-hal urgent yang bisa kita lakukan selama 8 bulan ini. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga mudah-mudahan Partai Demokrat ini masuk ke pemerintahan, Mas Ahaye bisa banyak membantu masyarakat. Utamanya di masalah agraria dan pertanahan. Jadi bukan sekedar hadiah semata ya, bukan ya? Dan tentu kalau misalnya melihat masalah hadiah nih Bang, karena kalau kita melihat sekarang tentu ini bukan sesuatu hal yang seolah-olah hitam dan putih, apalagi kalau melihat bahwa karena misalnya ada suara-suara sumbang yang bilang bahwa karena ini adalah Partai Demokrat bagian dari koalisi kemudian di tahun 2024, tapi kan kita juga melihat bahwa saat ini di partai koalisi pemerintahan sendiri masih banyak partai-partai politik lain yang berbeda jalan. Kemudian pada pemilu 2024 misalnya ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB dan masih banyak lagi partai lainnya, tapi tentu masih ada dalam pemerintahan. Tentu ini adalah, menurut saya ini adalah bentuk bahwa bangsa ini tuh terlalu besar untuk dikeroyok sendiri, memang harus dibuat bersama-sama. Dan saya melihat bahwa ini adalah caranya Partai Demokrat untuk bisa bekerja sama, bermitra dengan partai-partai politik lain yang sebelumnya saat ini sudah ada di pemerintahan untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara gitu. Jadi tentu ini bukan masalah hadiah atau apa, tapi tentu apalagi kalau melihat tadi CV yang dibacakan Pak Jokowi terhadap Mas Ahaye, saya melihat bahwa Pak Jokowi melihat Mas Ahaye sebagai sosok aset bangsa, bukan cuma ketua umum Partai Demokrat, tapi aset bangsa yang punya manajerial dan leadership yang luar biasa. Tentu tadi bahkan sudah dijelaskan sendiri sama Bang Hensat bagaimana CV-nya Pak Ketum yang luar biasa ini, yang kemudian tentu ini adalah salah satu young leaders yang potensial untuk membantu Pak Presiden begitu. Jadi kami melihat ini bahwa ini mungkin adalah saatnya Pak Jokowi untuk kemudian inilah saatnya mungkin Mas Ahaye membantu Pak Jokowi dalam pemerintahan. Apalagi kita lihat bahwa 8 bulan ke depan ini adalah masa-masa transisi yang krusial, yang mungkin Pak Jokowi banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan melihat bahwa Mas Ahaye adalah sosok yang potensial untuk melakukan akselerasi utamanya di bidang pertahanan dan agraria. Oke, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu oleh Mas Ahaye dalam pemerintahan kali ini ketika masuk dalam kabinet? Kami bawa Anda juga untuk bisa melihat CV ataupun juga perjalanan karir dari Mas Ahaye berikut ini. Nah, Anda juga bisa saksikan. Baik, kita lihat Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Nah, ini adalah pendidikan yang pernah ditempuh oleh Mas Ahaye, Akademi Militer, kemudian juga kita lihat Master of Science in Strategic Studies di Nanyang Technological University atau NTU di Singapura, kemudian juga mengambil gelar Master di Harvard University, Amerika Serikat, dan juga Master of Art in Leadership and Management di tahun 2015. Kita lihat kembali, itu adalah pendidikan yang ditempuh oleh Mas Ahaye, dan berikutnya bagaimana dengan jenjang karir.
yang pernah ditempuh oleh Mas AHY? 16 tahun di militer. Itu dia. Lalu memimpin Partai Demokrat dengan pasang surutnya. Betul. Bekal yang baik dan Anda cukup yakin dengan hal seperti ini, bekal yang dimiliki oleh Mas AHY? Kalau AHY more than enough untuk bisa menjadi menteri kan. Kalau tadi terkait dengan 8 bulan, ya ada yang bisa dilakukan oleh Mas AHY, yaitu melanjutkan programnya Pak Hadi. Dan memang harus dilanjutkan kan. Jadi betul juga tadi Mas AHY kan bilang, saya lapor ke Pak Prabowo, habis itu saya ketemu dengan Pak Hadi, karena Pak Hadi ini luar biasa. Ya yang paling mungkin untuk melakukan atau melanjutkan tugas-tugas Pak Hadi di ATR BPN ini menurut saya menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh Mas AHY. Karena kalau untuk membuat program baru, mungkin waktunya tidak cukup. Tapi kalau untuk akselerasi percepatan penyelesaian program-programnya Pak Hadi atau menteri-menteri ATR BPN sebelumnya, ya bisa saja dilakukan dan bisa selesai mungkin di 8 bulan. Dan jangan lupa, di ATR BPN ini kan salah satu kementerian yang punya wamen ya. Nah ini mungkin wamennya harus mau bekerja sama dengan Mas AHY ya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang dilantik, sama-sama dilantik oleh presiden, maunya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kan kasihan Pak Jokowinya juga. Jadi menurut saya strategis apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya nanti kita lihat aja di sisa waktu 8 bulan ini apakah Mas AHY bisa memimpin percepatan penyelesaian masalah-masalah atau persoalan di ATR BPN. Karena salah satu yang menjadi poin penting janji Pak Jokowi kepada rakyat Indonesia yaitu ada di ATR BPN, ada sertifikasi, sertifikasi, betul. kemudian ada e-certificate juga ya. Jadi macam-macam hal yang dilakukan. Tanah. Ya, menggebuk mafia tanah itu oke tuh kata bisa ya. Kita bahaya. coba mudah-mudahan. Kita nonton yang terbaik. Gitu. Oke, sederet tugas menumpuk ini menanti Mas AHY. Nanti juga Prof Suhaib akan bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Tapi setelah jeda kami akan lanjutkan kembali perbincangan saat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan, Prof Suhaib, kalau melihat juga jabatan strategis yang diberikan kepada Mas AHY ini, apa yang kemudian nanti bisa kita prediksi langkah strategis juga dari Partai Demokrat? Ya, saya kira Partai Demokrat ya harus mendukung lah. Saya kira Mbak Dita sudah sampaikan tadi ya, bahwa memang Mbak Dita ya, bahwa Partai Demokrat mengamini apa yang menjadi kebijakan dari Pak Jokowi. Tapi ada hal yang perlu saya berikan catatan, bahwa kementerian yang diberikan kepada Pak AHY ini lumayan luas ya jangkauannya dan lumayan berat ya, karena ini berkaitan dengan hajat orang banyak dan berkaitan dengan antara negara dengan masyarakat. Ini selalu sering terjadi benturan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang. Tapi Pak AHY harus memanfaatkan 3 momentum dalam hal ini, dalam membangun relasi sosialnya, dalam mendukung kementerian ini. Yang pertama, kementerian punya namanya kebijakan ya, atau sifatnya politis. Ya, saya kira hal-hal yang sifatnya perlu didorong secepatnya dalam hal kebijakan ya harus Pak AHY segera melakukan itu. Dan saya kira apalagi Partai Demokrat mendukung ya dalam hal ini. Ya, saya kira beliau punya kekuatan itu. Lalu yang kedua dari segi struktur, saya kira di dalam kementerian ada struktur ya, dan struktur ini harus betul-betul dibangun fungsi-fungsinya. Karena kalau kita lihat kementerian ini mulai dari tingkat pusat, daerah itu ada dia punya struktur yang terbangun ke bawah. Kemudian ada organisasi-organisasi yang harus diperkuat juga. Dalam hal ini kementerian ini ada semacam struktur-struktur atau organisasi-organisasi yang bisa mendukung di luar dari itu, misalnya kementerian yang terkait. Nah, memang karena ini kementerian ini atau seorang menteri itu ada jabatan politik, maka Pak AHY harusnya memang lebih banyak melakukan konsolidasi yang baik, ya, konsolidasi yang baik antara para pendahulu-pendahulunya. Karena bagaimanapun 8 bulan itu bukan jangka yang sangat panjang ya. Ini sangat pendek sekali ya. Betul kalau dari Partai Demokrat memang saya kira sangat optimis untuk melakukan ini. Karena Pak Sailinjo, Pak AHY memang punya rekam jejak yang baik dan rekam jejak pekerja yang yang sangat bagus, karena kita lihat Partai Demokrat sampai hari ini kan tetap tangguh dan kokoh
dari berbagai terpaan apapun. Artinya kalau berkaca dari situ, maka Pak AHY pasti memiliki kemampuan untuk membangun kebijakan, struktur yang baik dan organisasi yang yang solid di kementerian. Saya kira itu yang paling penting, Mbak Putri. Baik. Nah, ada catatan juga mungkin sebagai dari Mas Hensa tentunya di perbincangan ataupun juga segmen terakhir perbincangan ini mengenai tugas yang berat juga dilakukan oleh Mas AHY. Ya kalau menurut saya sekarang fokusnya bukan ke Pak Jokowi lagi ya, tapi ke Mas AHY. Bisa atau tidak memenuhi harapannya Pak Jokowi. Dan tentu saja kan akan dipantau dari dekat tuh oleh Pak Prabowo ya. Sehingga memang harus membuktikan diri Mas AHY. Justru menurut saya jajaran di bawah Mas AHY di ATR BPN nanti yang harusnya bersiap menerima komando baru dari AHY yang masih muda, energik gitu ya, dan secara intelektual juga cerdas luar biasa. Jadi justru sekarang tantangannya di AHY, di ATR BPN, semua aparatnya, dan tentu saja nanti kita harapkan ada keberhasilan-keberhasilan baru yang bisa diwujudkan oleh Mas AHY. Hal yang membanggakan bahwa walaupun saya 8 bulan saya berhasil menyelesaikan e-sertifikat misalnya gitu. Kan canggih tuh. Ya, baik. Di waktu yang singkat ini apa yang menjadi prioritas bagi Mas AHY? Tadi ada banyak prioritas yang terutama adalah tentu ada tentang sertifikasi lahan, lalu kemudian juga e-certificate dan sejumlah hal lainnya yang tentu sudah menjadi bagian dari, tadi juga ada sekitar 3 hal yang menjadi titipannya Pak Jokowi untuk dilakukan akselerasi, dan kami yakin bahwa 3 hal yang menjadi concern utama dalam kementerian ini yang akan menjadi sejak besok sudah mulai. Setelah hari ini sertijab, tentu sejak besok pagi Mas AHY sudah berkantor di ATR dan akan melakukan akselerasi dan percepatan. Jadi kami mohon doanya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia melalui Kementerian ATR dan BPN. Oke, satu lagi Mas Hensar rasanya. Ini setelah 8 bulan ini kemudian habis, Presiden baru kemudian dilantik, yakin nggak Mas AHY ini juga mendapatkan kursi di kabinet berikutnya? Lah, desas-desusnya 4 kursi apa 3 kursi gitu. Untuk Demokrat ya, disediakan. Iya, itu mah beres lah. Oke. Prof Suhaib juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, Prof. Iya, jadi saya kira memang kalau kita bicara ke depannya, Demokrat ini saya kira termasuk salah satu partai yang diperhitungkan oleh Pak Prabowo ya, kalau misalnya memang beliau terlantik di presiden ya. Kinerja yang harus ditonjolkan. Jangan sampai beliau dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di internal ATR gitu. Karena bagaimanapun saya rasa ini persoalan yang sangat rumit di kementerian ini, karena saya sudah menyampaikan tadi, karena berkaitan dengan antara masyarakat dan negara. Jadi hubungan relasi sosial Pak AHY harus dibangun dengan baik, baik internal partai politik, internal Pak Jokowi, dan internal presiden berikutnya. Ya mungkin itu barangkali Mbak. Baik, Prof Suhaib terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga mengikuti perbincangan ini melalui daring. Mas Hensa terima kasih. Terima kasih. Mbak Rizka juga terima kasih. Baik.